Hari-hari terakhir Gus Dur diwarnai oleh perjuangannya sendiri melawan penyakit dan pemikirannya yang masih belum berhenti memikirkan nasib bangsa. Saat itu kondisi kesehatan Gus Dur sudah tidak stabil. Cuci darah rutin menjadi bagian dari hari-harinya. Pada akhir Desember 2009, meskipun kesehatannya diketahui memburuk, tetapi Gus Dur tetap meminta untuk mengunjungi Rembang dan Jombang, di mana selama perjalanan kesehatannya semakin parah sehingga dia terpaksa dirawat di rumah sakit yang berlokasi di Jombang pada tanggal 24 Desember 2009. Lalu dipindahkan ke rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo keesokan harinya untuk menjalani cuci darah. Gus Dur juga diketahui sempat menjalani operasi gigi di tanggal 28 Desember setelah mengeluhkan sakit gigi. Hanya 2 hari berselang, tepatnya di tanggal 30 Desember, sekitar jam 18:45 waktu setempat, Gus Dur akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya akibat komplikasi gangguan ginjal, penyakit jantung, dan diabetes. Pemakaman kenegaraan diadakan untuk Gus Dur pada tanggal 31 Desember dan bendera dikibarkan setengah tiang selama 7 hari. Gus Dur dimakamkan di samping kakek dan neneknya serta orang tuanya di tempat kelahirannya Jombang, Jawa Timur. Pembacaan riwayat hidup almarhum oleh Sekretaris Militer. Riwayat hidup singkat. Nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, jabatan mantan Presiden Republik Indonesia keempat, dilahirkan di Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940, putra ke-1 dari Bapak Kiai Haji Wahid Hasim dan Ibu Haja Soleha. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak perempuan. Pendidikan: Pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah, Pesantren Tambak Beras Jombang, Jatim, Al-Azhar University Kairo, Mesir, Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Mendapatkan gelar dokter kehormatan dari berbagai universitas Jepang, Korea Selatan, Perancis, Thailand, dan Israel. Pengalaman jabatan: pendiri Forum Demokrasi, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Ketua Dewan Tanfidz PBN, Ketua Majelis Ulama Indonesia, anggota MPR RI, Ketua Dewan Suro DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Presiden Republik Indonesia keempat. Aktivitas internasional: Penasehat International Dialogue Project for Area Study and Law, Belanda, Presiden World Conference on Religion and Peace, Amerika Serikat, pendiri dan anggota Simon Peres Center for Peace, Israel, Presiden Association of Muslim Community Leaders, Amerika Serikat, anggota Dewan Penasehat Internasional and Inter-Religious Federation for World Peace, Amerika Serikat, Presiden Kehormatan International Islamic Christian Organization for Reconciliation and Reconstruction, Inggris, anggota Dewan International Strategic Dialogue Center, Israel, Presiden Non-Violence Peace Movement, Korea Selatan. Tanda kehormatan yang dimiliki: Bintang Republik Indonesia Adipurna, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Jasa Utama, Bintang Budaya Paramadharma, Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swabwana Paksa Utama, Bintang Bayangkara Utama. Penghargaan internasional: Islamic Missionary Award dari pemerintah Mesir, Maksai Award Manila, Filipina, Ambassador of Peace International and Interreligious Federation for World Peace, Amerika
Amerika Serikat, Public Service Award University Columbia, Amerika Serikat, the Culture of Peace Distinguished Award Italia, World Peace Prize Award Korea Selatan, Dare to Fail Awards Malaysia, Global Tolerance Award Friends of the United Nations Amerika Serikat. Meninggal di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat karena sakit. Jombang 31 Desember 2009, Sekretaris Militer Budiman, Mayor Jenderal TNI. Selesai. Pembacaan apel bersada oleh Inspektur Upacara. Apel Persada. Saya, Presiden Republik Indonesia, atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, jabatan Presiden Republik Indonesia keempat, putra dari Bapak Kiai Haji Wahid Hashim almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta karena sakit. Semoga dharma baktinya kepada negara dan bangsa dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jombang 30 Desember 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Persiapan penurunan jenazah ke liang lahat.
dipimpin oleh Komandan Upacara. Mana naik? Sorry. Itu nggak dikenalin. Tulisan. Tolong kamu. Ibu Ida di sini. Iya, dari tadi sama phone.
bendera merah putih di depan. Zoom in, zoom in. Daun apa itu? Daun apa? Daun apa? Semboja. Mana? Ya. Pak Masdar, ini jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat. Tadi kita juga lihat papan juga dimasukkan ke liang lahat. Ada daun Bagaimana, Pak juga yang Masdar? dimasukkan tadi ya Pak Masdar ya? Petinya juga dipaskan, jadi diangkat dari peti, taruh di tanah. Memang filosofinya dari tanah kembali ke tanah supaya lebih cepat menyatu dengan tanah, maka di peti itu dilepaskan itu. Iya. Kalau daun itu tadi untuk apa? Itu untuk aja menghalang ini supaya tanah nanti tidak masuk ke lubang-lubang itu. Jadi jenazah tadi sudah masuk ke liang lahat dan ini tabur bunga berikutnya. Sinta. Sinta. Dekat sekali sama presiden. Sebentar Pak, sudah keinjek. Iya. Iya, Pak Masdar, Terlihat tadi memang kita lihat istri tabur bunga, almarhum Gus Dur tabur bunga keluarga telah ya. mengawali tabur bunga di makam almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian diikuti dengan Keluarga yang lain. Keluarga yang lain, putri-putri. Ini agak tertutup, tapi kita lihat Harus mengantarkan anak-anak Gus Dur, keluarga, kerabat semua sudah mengelilingi liang lahat. Ya, tabur bunga ini juga tradisi yang baik, artinya secara doktrin juga tidak ada, tapi ini kan lambang. Secara doktrin tidak ada memang ya. Cuman ini kan melambang kasihnya, melambangkan penghormatan. Ya, Islam juga menghargai tradisi, jauh tidak secara mendasar bertentangan dengan prinsip. Jadi memang ada juga pembauran di sini ya. Oh ya, Saat saya kira prosesi itu yang pemakamannya. Tadi kita lihat memang ada upacara militer, kemudian juga masih ada tradisi NU dan juga ada kebiasaan-kebiasaan Iya, lain. ini Wahid nampak sangat terpukul. Ya. Ini dia masih terseduh-seduh di pelukan suaminya, Dhohir Farisi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memulai secara simbolis Presiden Susilo Bambang menutup Yudhoyono liang lahat melakukan secara simbolis dilakukan pertama oleh tanah SBY. akan untuk menimbun jasad dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman
Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Selanjutnya perwakilan dari keluarga. Yeni, putri kedua almarhum, tampak tidak kuasa menahan tangis saat menjadi perwakilan keluarga yang secara simbolis Dilanjutkan oleh petugas yang ditunjuk. Pasukan diistirahatkan. Saat ini pemirsa, Inaya, putri bungsu almarhum, juga mengambil kesempatan untuk menabur, menimbun tanah di jasad sang ayah. Gambaran pasti bagus nih gambaran warna. Kenapa? Bagus gambaran. Pemirsa demikianlah prosesi pemakaman. La tashab man la yunhiduka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Lalu siapa yang perilakunya jadi contoh bagi kita itu kepada Tuhan? Ya tidak lain tidak bukan adalah ulama. Walaupun zaman sekarang ada ulama politik sapi turute, tapi ulama-ulama yang betul-betul masih ikhlas itulah yang kita pegang. Kalau pakai istilah saya, ulama kampung, kiai kampung itulah yang menghidupi pesantren, yang ngisi pengajian-pengajian, yang mempertahankan madrasah, yang ngisi masjid-masjid dengan pengajian-pengajian dan sebagainya. Mereka itulah yang harus kita perhatikan, bukannya ulama yang ada di DPR. Itu sih kita tidak usah terlalu melihat mereka lah. Golek sing ikhlas saya wis. Dulu suasana kita itu saling menghargai satu sama lain, bukan seperti sekarang. Isine liane muring-muring karo kancane ndak ene liane. Kalau kita melihat apa yang diperlukan Indonesia sekarang ini adalah pihak yang menegakkan akhlak, yang bermoral. Kita ini tambah lama tambah jauh dari moral atau akhlak yang benar itu. Padahal ya'la'u kalimatillahi lati hiyal ulya, meninggikan asma Allah yang sudah mulia itu. Kalau tidak mau berakhlak mulia, bagaimana kita tinggikan, bagaimana kita muliakan? Sudah otomatis dengan sendirinya kalau kita memang mau ela'i kalimatillahi lati hiyal ulya, ya harus berakhlak yang baik. Ini menjadi sangat penting bagi kita dewasa ini, karena kita lihat di mana-mana akhlak sudah mulai rusak, akhlak sudah hilang, akhlaknya, akhlakul karimahnya itu sudah hilang. Yang tinggal itu keangkuhan. Saya rasa ini menjadi sangat penting supaya hidupnya ini jangan zalim kepada orang lain.